Ternyata memang generasi pemuda itu sebenarnya rindu, cuman nggak tahu kemana mau diarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh apa itu, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ini bulan-bulan yang bahagia lah, betul-betul bahagia kan. Kami memang kedatangan hari ini seniman batubara, orang pergerakan, muda, kreatif, inovatif. Wah, lengkap lah ini. Kami lebih cenderung kenalan sekitar 17 tahun yang lalu, dan saya memanggilnya waktu itu, saya manggilnya Pak Topik. Waktu itu beliau berada sebagai jurnalis ya, Jurnalis Metro TV. Jurnalis Metro TV ya, 17 tahun yang lalu tuh. Bukan tanggung, dan salah satunya dari sedikit banyak anak muda saat itu beliau tampil di Jurnalis Nasional. Supaya nggak berpanjang lebar, kami minta kenalkan dulu nih ya kan, ini yang baju kuning ini yang sudah cukup terkenal dan adik kita di sini. Silakan Tuan. Alhamdulillah, kita sampaikan dulu salam dulu kepada pemirsa ya. Ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ahoy. Iya. Itu biasanya Real. dalam setiap proses penyambutan ataupun dalam hal kegiatan kampanye kita yang berkaitan tentang kebudayaan ataupun semangat dalam hal membangun karakter diri sebagai anak negeri, kita selalu menyampaikan pesan-pesan Melayu, salam ahoy. Betul. Jadi saya perkenalkan diri dari saya dulu, nama saya Taufik Abdi Hidayat. Nah, jadi hari ini memang kita sudah mulai perkenalkan diri ke masyarakat yang saat ini adalah mengkampanyekan tentang puisi-puisi yang berkaitan dengan Melayu. Wah, itulah yang saya lihat apa Tuan. Iya, lanjut Tuan. Ini yang sangat menarik sekali. Menarik itu Tuan ya. Alhamdulillah kita juga bawa generasi penerusnya juga seperti saudara Muhammad Rafi Aksan. Iya, udah sering juga nongol ini. Juga istilahnya komunitas dalam hal pantun. Sampai salam dulu. Salam dulu. Ahoy. Iya. Mantap. Aduh. Jadi begini, pada kesempatan hari ini saya merasa bangga ya, terharu terhadap saudara yang masih punya semangat kembali. Bagaimana dengan pertemuan kita ini kita bisa saling rindu dari dari pertemuan sebelumnya sudah hampir lama ya, hampir 2 tahun dalam terakhir kita terakhir jumpa, dan alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini kita terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan bagaimana membangkitkan semangat generasi penerus, khususnya dalam bagaimana mencintai budayanya sendiri. Iya, betul. Bagaimana generasi ke depan itu mengetahui karakter diriku seperti ini. Ya. Khususnya konsen di Melayu ini ya. Ketepatan Melayu. Ya, betul. Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pendekatan kepada generasi pemuda melalui media-media sosial maupun dalam bentuk pertemuan-pertemuan kegiatan, di mana kemarin puncaknya kita buat kemarin itu ada acara pameran kedatukan di Istana di Istana Niat itu ya, Istana Niat ya. Dari gebrakan itu tadi ada langkah bersambut, terbangunlah komunitas-komunitas. Ini udah banyak ini Tuan. Alhamdulillah. Sambutan. Jadi kita merasa artinya begini, ternyata memang generasi pemuda itu sebenarnya rindu, cuman nggak tahu kemana mau diarahkan. Nah, jadi saya pikir ini juga menjadi langkah awal yang perlu nanti kita jadi pembahasan dalam kita siap. Pertemuan kita ini. Mudah-mudahan nanti para stakeholder maupun para pembuat kebijakan harus bisa menggandeng para istilahnya anak-anak muda yang cinta akan budayanya. Tapi kita yakin ini ketepatan pula Bupati kita hari ini kan Melayu. Mudah-mudahan dia mungkin 2 tahun belum pas perasaan ini, mungkin agak tahun ke muka ini lebih perhatian dia, mudah-mudahan digandengnya nih Tuan. Alhamdulillah. Harapan kita tuh ya. Saya pikir langkah-langkah konkret sudah dilakukan. Alhamdulillah. Salah satunya kemarin setelah kita buat komunitas benda-benda peninggalan, karena dari pameran itu ada benda-benda peninggalan.
barang-barang kedatukan dari sejumlah kedatukan yang ada di Batubara. Di Batubara. Jadi dari benda-benda peninggalan ini maka terciptalah kemarin Museum Kabupaten Batubara. Itu artinya itu Tuan penggagas itu? Salah satu juga penggagas. Subhanallah. Termasuk Gemkara ini luar biasa ini. Promotor ya. Iya. Penggagas ini bahkan kemarin saya pernah beri tantangan kepada Pak Bupati. Kalau memang semangat museum ini memang mau dibesarkan, 2 tronton saya bisa hadirkan benda peninggalan. Artinya memang negeri Batubara ini kaya. Kalau itu Tuan, saya sendiri tidak ragu dengan kemampuan Tuan itu. Sebab saya ingat 2007 kemarin saat kita bersama memberikan informasi juga kepada anak-anak Batubara. Ingat kali saya, tapi mudah-mudahan kalau saya lupa ingatkan lagi Tuan. 2007. Iya, 2007 ada penggalan kisah yang Tuan tuliskan saat ada penemuan kapal apa itu? Perahu serumpu yang membawa banyak benda-benda sejarah itu. Di wilayah kedatukan Boga. Ya, yang sempat disapu pasir yang ke pantai kemarin ya. Nah, lanjut Tuan. Jadi memang kalau dari langkah yang di bidang Saudara Yusriyadi ini sebenarnya itu juga salah satu anak tangga ketika kita menyadari bahwasannya Batubara itu kaya akan peradaban benda-benda peninggal. Ini berarti baik tradisi maupun kebudayaannya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu memang tinggi. Memang kaya. Nah, bukan hanya benda peninggalannya. Betul. Makanya setelah kita gagas kemarin pertemuan di pameran itu adalah komunitas-komunitas, itulah namanya ada anak muda bertanja. Itu viral itu. Viral itu Tuan. Alhamdulillah. Betul. Kita melihat fenomenanya anak-anak muda sudah mulai hobi. Iya, betul. Tanja. Tapi maaf Tuan, aku kecek-keceknya mengaku Melayu lah. Kenapa? Karena pertama istriku Melayu, kemudian aku tinggal di tanah Melayu nih. Kemarin asal Popoto pakai tanja juga. Lanjut. Perlu juga kita luruskan. Iya. Untuk Batubara dalam sejarah peradaban dia tidak menggunakan tanja. Dia adalah tengkuluk. Makanya ini kita selalu pakai kampanye nih. Kalau umpamanya keluar, ini Pak kok beda nih Pak. Membedakan Batubara Melayu Batubara dengan yang lainnya. Jadi kenapa promosi kemarin promosi tanja? Ini kita kan berupaya biarlah dulu semangat budaya itu dulu dimunculkan. Jangan itu lagi diperdebatkan dulu. Betul. Tinggal nanti ada ruang yang perlu untuk kita lakukan seminar atau lokakarya. Itu lanjutan lah ya. Itu nanti perlu jadi pembahasan lain. Dan itu sudah kita kemarin kasih masukan sama adik-adik karena saya selalu dijadikan penasihat di situ, menyampaikan saran, lakukan apa yang bisa diperbuat. Kita jangan dulu munculkan perbedaan. Tapi bagaimana semangat kita untuk membangkitkan gairah ini kembali bagaimana? Supaya budaya-budaya dari luar yang tergerus melalui media informasi, media sosial ini luar biasa nih. Makanya dalam kesempatan lain saya memang beserta dengan kawan-kawan sering mengkampanyekan setiap kegiatan tuh menggunakan pakaian Melayu, adat Melayu, baik dalam pertemuan apapun. Betul. Sembari menyampaikan pesan, ini loh budaya kita. Jadi kita tanah Melayu ini tak lengkap rasanya. Kepingin juga mendengar pantun-pantun, puisi pantun lah 2 patah. Sebab semalam Mahendra Sudrajat yang notaben Jawara itu, orang Jawa itu, Jawa Batubara itu, malam dia nyanyi. Jadi kalau umpamanya berpantun, saya sebenarnya sudah mempersiapkan pantun khusus untuk radio podcast ini. Alhamdulillah. Bahkan puisinya kita sudah persiapkan 1 jam sebelum kita berharap ini bisa berkenan. Dan kita berharap juga ke depan kepada generasi penerus supaya bisa mencintai daripada budayanya sendiri. Dulu Tuan kita masih muda waktu perjuangan itu ya. Hari ini kita udah tua kali ya. Jadi ini tanggung jawab kita menularkan untuk generasi muda ya. Coba lah pantun dulu Tuan. Saya karena istilahnya baru dibuat, kita bacakan dulu biar. Siap. Jadi ada beberapa pantun yang saya siapkan. Bak darah setampuk pinang, di mana api berpupuk asap keluar. Banyak tokoh mulai lirik pandang, YouTube riput cat
yang mulai populer. Enggak, buatkan kopi dulu enggak? Buatkan kopi kami dulu. Aduh, tunggu dulu. Berarti kalau satu pantun kopi. Iya. Sorry nih, besok sering-sering diundang. Siap, harus ya. Ini tanggung jawab kita juga, begitu cerita budaya harus. Nah, oke. Jadi saya buka lagi pantunnya. Ya. Pandang jauh di layangan, pandang jauh ditukikkan. Iya. Mogah hati dapat undangan dari YouTuber Yusriyadi nan tampan. Iya. Kopi lagi. Kopi tarik dulu. Kopi itu tarik. Tarik dulu. Ini kopi ini sengaja kami datangkan karena kami endorse-nya ini kopi dari Solvi Perdagangan. Oke. Ada satu lagi penutup. Oke. Mudah-mudahan berkenan. Sangat Tuhan. Pipit laksana paut di layang. Iya. Gadis molek harap dipinang. Acara Reportcast mulai dipandang. Iya. Syukur. Di lain kesempatan jangan lupa ya. Iya. Undang Odan. Iya. Mantap, aku mau berpantun tapi aku tak tahu, tapi ku yakinilah suatu saat pasti akan diundang lagi. Iya. Nah, salah satunya demi persahabatan, kemudian demi kemajuan batubara. Ya. Jadi ada satu lagi juga puisi. Siap. Ini 1 jam juga ini sebelum ini. Kita buat. Mau juga. Mudah-mudahan dengan puisi ini nanti anak-anak muda juga bisa mengikuti jejak, karena saya juga dalam hal ini berupaya untuk mengkampanyekan bahasa-bahasa Melayu. Iya. Yang dulu pernah muncul, sekarang tidak pernah sekali didengar. Iya. Dan alhamdulillah dalam pembuatan puisi yang sudah saya buat lebih kurang dalam perjalanan 15 tahun lah, itu memang saya dari kecil hobi ya buat puisi, tapi dalam kurun waktu 10 tahun ya istilahnya puisi-puisi itu lebih mengarah kepada bahasa alam, bahasa Melayu yang berhubungan dengan hikayat kehidupan, berhubungan dengan negeri, berhubungan dengan cinta. Nah, itu masing-masing puisinya. Jadi saya melihat dari fenomena ini ternyata anak generasi muda kita sebenarnya banyak juga pecinta puisi maupun pantun kan gitu. Jadi yang perlu kita poles bagaimana memberdayakan ini mereka paham tentang bahasa-bahasa Melayu tempo dulu. Banyak kosakata yang hilang ya. Iya. Karena kenapa? Tanggung jawab kita tuh. Tanggung jawab kita semua. Betul. Bukan kita aja istilahnya selaku pelaku penggiat. Betul. Tapi juga stakeholder juga ya. Ini tantangan stakeholder ke depan. Kita juga berharap, kemarin kita juga usulkan istilahnya dalam muatan-muatan lokal di pendidikan itu paling tidak mulailah disusun dalam hal kerangka pembelajaran. Setidaknya mulok betul. Yang mana kalau Riau itu mampu seperti itu, jalan dia buat tulisannya sendiri, kenapa batubara tidak? Nah inilah dalam kesempatan ini, maka tadi keluar pantun ini tadi nih. Karena udah segudang yang ingin disampaikan secara informasi. Sampaikan. Jadi hari ini ada lebih kurang yang sudah pernah tercatat saya ya, ada lebih kurang 2.607 peribahasa Melayu yang pernah disusun oleh nenek moyang kita dahulu. Dari mana saya dapatkan itu? Dulunya rupanya orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu orang administrasi rupanya. Iya. Kenapa demikian? Itulah yang membedakan antara kesultanan dan kedatukan. Kalau kedatukan dulu era pemerintahannya dia tidak monarki, tidak arti sistem pemerintahan itu dari keturunan tidak hanya seperti itu, yang punya kemampuan. Ada demokrasi di sini, sudah ada demokrasi, lebih maju. Nah, dalam penyusunan administrasi mereka juga punya. Makanya kemarin sudah pernah saya sampaikan melalui pemerintah, kita punya dokumen ini umurnya 200 tahun. Ini mau kemana 200 tahun dokumennya? Jadi apa kata pimpinan kita nih lah? Nah, ini Bapak yang terhormat itu. Ini kan perkara kemauan politik nih dari. Ini bukan politik. Mereka jangan cerita politik, Tuan. Sebab kita juga lahir untuk batubara ini lahir dari keinginan-keinginan kita supaya kita dan negeri kita batubara ini bisa maju, sejahtera dan lebih modern. Iya. Jadi kenapa soal budaya adalah bagian daripada cerminan sebuah bangsa. Iya.
Nah, kalau kebudayaan kita hilang artinya? Tapi saya pikir itu sudah pernah kita sampaikan dalam pertemuan kemarin diskusi di Istana Lima Laras. Iya. Menyangkut tentang budaya bertengkuluk. Itu kemarin sudah ada respon. Cuman ini dalam hal bahasa Melayu ini, itu kemarin saya sampaikan tentang dokumen tentang perjalanan sejarah kedatukan. Itu sudah ada dokumen yang sudah lama tempo dulu dengan tulisan Arab Jawi. Kan gitu istilahnya. Bukan tulisan ketik Belanda. Kalau ketik Belanda itu udah istilahnya era baru. Iya, modern. Modern. Ini masih tulisan Arab Melayu. Bayangkan itu. Waduh. Jadi sebenarnya sudah ada 2.600 peribahasa Melayu. Dan saya, ini masih dugaan saya ya. Iya. Bahasa-bahasa yang Melayu yang ada berkembang, baik itu yang istilahnya di luar, seperti hal yang di Malaysia yang selalu mempopulerkan bahasa-bahasa Melayu. Kalau berdasarkan beberapa analisis saya, itu bersumber dari salah satu wilayah yang ada di Melayu yang ada di Pulau Sumatera, khususnya daerah Batubara. Iya, betul. Nah, itu dia. Ini artinya hasil dari beberapa contoh bahasa itulah. Contoh bahasa itu dulu, Tuan. Nah, ini kalau kita ada satu bahasa yang kiranya yang dulu selalu disebut, sekarang tidak disebut umpamanya. Karena apa? Mungkin dahulu ada benda yang dimaksud. Iya. Sekarang itu tidak ada. Jadi istilahnya perumpamaan itu tidak terulang. Contoh seperti anak kuda, seperti anak kuda bulu kasap. Aku yang ingat bulu kasap dulu ini. Anak kuda aku tak tahu, iya. Anak kuda bulu kasap. Tunggu duluan. Sebelum apa ya? Apakah dia ada kesamaan dengan kau nih macam beniaga bulu kasap? Kata cuman itu coba. Ini kan kebiasaan ngomong-ngomong gitu kan terjadi pada perubahan-perubahan. Iya. Padahal mungkin orang tua kita dulu membuat perumpamaan tuh dari situasi binatang. Iya, betul. Nah, jadi anak kuda bulu kasap itu ibarat istilahnya kuda itu kan ibarat dengan ketampanan, kegagahan. Jadi anak muda ya, tapi dia selalu riang, gembira. Iya. Nah, jadi kalau anak kuda itu memang kalau nama si muda lincah dia riang, gembira. Nah, artinya hal-hal seperti ini yang terkadang itu sudah hilang. Nah, jadi kita ingatkan kembali, makanya dalam puisi-puisi yang kita buat kemarin itu masih bersifat bahasa-bahasa tempo dulu, Melayu tempo dulu. Nanti kita akan coba supaya mengambil minat daripada generasi pemuda untuk bahasa Melayu yang sifatnya kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman, karena kita juga membaca juga perkembangan zaman sekarang nggak harus ya dalam mensosialisasikan budaya nggak bisa. Ya, dia harus seiring sejalan ya. Makanya kita juga berkepentingan membawa beberapa generasi pemuda yang ke depan dan banyak anak-anak muda yang lain. Hari ini kita setelah puisi kita juga istilahnya bagaimana memberdayakan dalam hal berpantun. Karena pantun ini dulu sebenarnya digemari oleh karena kalau kita aku ingat dulu kalau Simpang Dolok, karena aku anak Simpang Dolok, lahir di Simpang Dolok, banyak dulu kesenian dibuat orang-orang tua tuh. Asalkan apa pasti ada umpamanya pantun bercinta, ada mengepek pun berpantun gitu ya. Biasanya kalau pantun yang untuk cinta itu biasanya kan 2 karat biasanya. Pantun 2 karat. Dia istilah kata orang-orang dahulu lah. Nah, 2 karat, ada yang 4 karat. Ada yang 6. Mas. Iya betul. Bilang dulu. Nah, banyak. Contoh 2 karat ini apa lah? Saya catat lah, Bu. Tahu lah, mungkin lah saya ingat semua. Tak apa. Mungkin pertemuan kedua nanti lah. Pasti kita agendakan nanti. Ini kegembiraan ini kan kita masih bulan di mana batu bara itu mekar. Betul. Yang hadir ini adalah kemarilah aku bilang kalau itu ya, karena yang hadir ini juga salah satu tokoh pemekaran walau waktu itu kami masih muda-muda. Lanjut Tuan. Ya, lanjut. Saya pun ibaratkan bisa terdorong sampai kemari, bisa membuat hal yang seperti ini, terjun ke dunia hal budaya lah. Istilahnya yang menyupport saya itu dan mendukung saya itu ini om saya. Pastilah. Om Taufik gitu. Pastilah, pasti regenerasi. Iya. Jadi nggak mati istilahnya dalam keluarga itu gitu. Ya harus.
aku boleh nostalgia nih dulu Tuan sebelum Boleh. Tuan lanjutkan Boleh gitu nanti. ya. Nanti kita penutup aja puisinya. Bukan, kan banyak lagi yang harus kita bedahi nih Tuan. Iya. Kita nggak terbatas waktu. Ini TV kita. Iya. TV nak batu baro. Batu baro. Nah, jadi gini. Ternyata pepatah orang tua dulu bahwa buah tak jatuh tak jauh dari pohonnya. Hari ini terasa Tuan. Bukan Tuan aja kawanku kan. Aku juga anak dari mendiang ayahanda itu. Dan almarhum Haji Kamarudin. Tapi kami lebih kenal, lebih sayang dengan panggilan sayangnya Anda. Anda itu ayahanda kami juga. Pemirsa, kami juga sering ke sana bersendau gurau, kadang bercerita tentang kegembiraan, kadang bercerita tentang kesedihan, tapi yang jelas dalam kerangka bagaimana memekarkan batu bara pada saat itu. Beliau orang tua yang punya komitmen luar biasa, itu nggak bisa dinafikan, dan hari ini biasa. Pujian akan didapatkan ketika orangnya telah tiada, karena pengalaman ketika bersama beliau itu membekas di hati kami. Soal komitmen, saya ingat betul merinding. Aduh, ini. Saya ingat betul bagaimana beliau mengibarkan bendera Gemkara di Mekah, Jabal Rahmah kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan beliau diterima Allah di sisinya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Kemudian semoga beliau juga melihat keadaan kita hari ini dan bergembira. Kami bergembira ya, kami bergembira. Dan ini yang hadir ini adalah anak beliau. Iya. Nah, Jadi ya, menyangkut itu tadi kita juga buat puisi juga terkait tentang mata hilang dua terbilang. Nah, jadi dari jejak perjalanan almarhum ini saya teruskan dalam beberapa peninggalan-peninggalan yang memang ini seharusnya ke depan, khususnya pemerintah Kabupaten Batubara juga bisa mencermati ini. Kemarin kita sudah pernah tawarkan itu, bahwasanya kita punya dokumen peninggalan yang memang sudah baku, yang memang istilahnya itu pada masa perjuangan memang sudah kita kumpulkan. Paling tidak harus ada arsip yang secara khususon pemerintah punya. Selain arsip juga bagaimana menyusun perjalanan bagus, betul. Perjuangan itu memang istilahnya jangan terkontaminasi, memang sesuai dengan alur yang sudah digariskan dalam perjuangannya. Bukan siapa yang hari ini berkuasa ya maka buku itu disusun, tapi betul-betul real ya kan. Siapapun penguasanya nanti kisahnya itu seperti ini, kira-kira begitulah ya. Dan kemarin kita sudah tawarkan itu, saya sudah ada mengumpulkan lebih kurang 480 sekian lah dokumen yang baik asli maupun fotokopi cetakan pertama, fotokopi cetakan pertama yang memang punya nostalgia tersendiri, mengumpulkan benda-benda peninggalan itu. Alhamdulillah dari mulai era masa kedatukan, masa era perdagangan kuno, masa Belanda, sampai kepada masa Indonesia merdeka, sampai kepada perjuangan pemekaran Kabupaten Batubara. Saya sudah kumpulkan itu. Total versi terakhir. Total keseluruhannya ada lebih kurang 2000 lebih. Benda peninggalan itu. Bendanya itu bermacam-macam, banyak. Ada ibaratkan macam contoh ya kan, keris-keris lama dulu kan berbagai era. Udah gitu macam kalau uang tua-tua dulu bilang kalau Melayu istilahnya apa tempayan. Dari yang koci sampai yang paling bosan. Ada macam-macam dia. Tuan, memang ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintahan ya. Ini juga bagian daripada tanggung jawab kita seluruh rakyat Batubara yang mempunyai keinginan bagaimana budaya Batubara itu lestari adanya kan. Terkhusus lagi saya pernah dengar dan itu terngiang-ngiang bahwa Batubara ini, khususnya Melayu Batubara ini punya karakteristik yang berbeda dengan Melayu lain. Kita keras namun tegas, jelasnya lebih kepada tegas gitu kan. Jadi ucapan-ucapan kita pun sebenarnya tegas. Ini kan mestinya harus betul-betul digali agar
ketika bercerita soal Melayu pesisir pantai timur, bagaimana unggulnya budaya kita dulu bisa ditonjolkan hari ini. Kan kalau saya melihat ini kan agak sudah hilang, redup ya kan, malah yang agak lebih meningkat ini Langkat, Deli ya. Jadi kemarin kita sudah buat penggagasan dan alhamdulillah kita dapat sambutan dari Kepala Biro Pemerintahan Provinsi ya. Provinsi langsung ya. Melalui Dinas Pariwisata. Kemarin kita ada pernah tampil itu di media sosial tentang Lancang Kuning di Ufuk Timur. Iya. Buku itu. Iya betul. Itu memang saya susun. Kemarin rencananya di bulan pertengahan Desember ini kita buat itu acaranya di Pantai Laksamana. Iya. Nah itu berkaitan tentang bagaimana sepak terjang perjalanan era kedatukan yang ada di Batubara tentang era perdagangan kuno, yang mana identik Lancang Kuning ini bukan hanya simbol daripada sebagai anak nelayan, tapi di situ ada simbol daripada peradaban. Iya betul. Dalam hal baik itu pemerintahan, tradisi, dalam hal kemasyarakatan, dalam hal hidup dan penghidupan. Iya. Nah, kenapa kemarin tuh saya tetap ngotot dan alhamdulillah kepada pemerintah provinsi, khusus melalui Kepala Biro Pemerintahan kemarin, dan kemarin dapat sambutan, tapi karena situasi COVID ini kemarin dan ada wacana kemarin PPKN itu ditunda, dan ini insya Allah di bulan 3 nanti akan ada lanjutan di bulan 3, itu akan dilakukan seminar khusus tentang persiapan untuk pendirian monumen Lancang Kuning untuk Sumatera bagian timur di wilayah Batubara. Waduh. Khususnya di Pantai Laksamana. Jadi saya dalam kesempatan hari ini, dalam kesempatan hari ini mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Batubara. Pemerintahan udah tahu ini Tuan. Dan sampai saat ini kita masih konsen ke pemerintah provinsi. Kita masih konsentrasi kepada pemerintah provinsi. Kenapa demikian? Supaya dulu ada follow up-nya, nanti bagaimana tindak lanjutnya. Karena kemarin pertemuannya itu baru pada tingkat di pemerintahan kelurahan, bagian area, beserta dengan kepala-kepala dusunnya. Dan kemarin alhamdulillah mendapat sambutan. Nanti setelah dari proses seminar ini, ketika nanti ternyata sudah duduk tentang hal di mana itu pencanangannya, baru nanti kita persiapkan untuk Lancang Kuning, monumen Lancang Kuning itu di Batubara. Tapi di daerah Kecamatan Tanjung Tiram dan Ibung Angusnya itu ya? Iya. Dan itu ada plus minusnya dalam perjuangan ini, karena apapun ceritanya masyarakat Medan, ya ini notabene Belawan, kemudian Sibolga, kemudian Langkat juga berkepentingan. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi saya sendiri dalam menyusun argumentasi. Kenapa harus pantas di situ ya? Kan gitu. Ini mohon dukungan dari Bapak pemerintah ini, jangan biarkan ini berjuang sendiri nih. Ayo sama-sama kita. Kami bisa mempublikasikan ini, Pak pemerintah bisa membuat kebijaksanaan. Ayo sama-sama kita dorong ini. Soalnya ini bukan hanya untuk beliau, tapi untuk rakyat Batubara. Apalagi ini di zaman pemerintahan Pak Jahir ini dan Sorong Kiri. Dan secara pariwisata memang potensial berdekatan dengan istana. Iya betul. Ini nanya nih Tuan, untung Tuan ingatkan itu soal istana. Itu kepemilikan istana sekarang di bawah naungan mana itu Tuan? Iya. Jadi saya pikir ini sepintas selalu kita sampaikan. Iya. Nanti kalaupun pada momen-momen berikutnya nanti baru kita lebih konsen. Iya. Karena nanti ini bicara tentang kapasitas yang menyampaikan, karena masih ada lagi datuk-datuknya. Iya, ini sekilas ada lagi. Jadi kemarin kita sudah berupaya menggagas, memediasi antara pemerintah dengan pihak ahli waris, ya juga termasuk saya termasuk jadi bagian daripada keturunannya, tapi tidak masuk dalam bagian ahli waris, itu berbeda. Berbeda ya, tahu paham. Jadi kemarin sudah kita lakukan upaya mediasi, memang kemarin terbentur dengan situasi COVID itu makanya kemarin dengan adanya COVID itu sepertinya stagnan dulu sementara gitu, karena kemarin situasi COVID. Karena saya melihat itu awalnya pemerintah sudah konsen. Iya. Tapi kan dengan situasi COVID ini ya kita lembut lah dulu, nanti ke depan bagaimana. Betul. Tak bisa juga kita paksa permasalahan alam ya kan. Iya betul. Namun kalau bicara tentang peradaban khususnya di istana, memang kita menjadi prihatin bersama. Untuk Sumatera Utara hanya tinggal 2 istana Maimun dan Istana Lima Laras. Satu lagi Tuan, itu
mudah-mudahan salah lah ini ya. Aku pernah dengar bahwa itu malah lebih diperhatikan oleh kebudayaan Aceh ya. Ya ini kondisinya itu di mana? Di Aceh kah atau di Batu Bara atau Sumatera Utara? Sebenarnya begini, ini perkara semangat personal. Tapi dari semangat personal artinya kemauan politik dari pemerintah Aceh sana juga ada. Dalam perjalanan ini kalau kita ambil kilas balik, memang Kedatukan Lima Laras punya erat kaitannya dengan kerajaan di Aceh di sana. Ada erat kaitannya itu di masa era Kedatukan ke-6 dari Kedatukan Lima Laras dan Kedatukan ke-10. Karena kemarin dari beberapa catatan-catatan yang sudah saya kumpulkan dalam perjalanan yang sudah saya kumpulkan dari Kedatukan ke-10 ini datuknya ada di istilahnya bermakam di sana di Aceh. Di Aceh ada. Jadi istilahnya kedekatan itu sudah mulai dirintis di era Kedatukan ke-5, 6 dan ke-10. Berarti Aceh itu peduli karena ada ikatan emosional aja nih ya. Padahal bukan, kalau geografi bukan dia ini kan. Tidak ada secara dalam historis pemerintahan tidak ada. Tidak ada. Karena itu ikatan emosional tadi. Itu. Ini generasi muda kita nih. Coba cuman bagi porsi bicaranya nih, bicara dulu. Jadi ini dalam kesempatan ini memang kita selalu membawa beberapa anak muda karena generasi ke depan itu jangan yang menjadi satu persoalan yang saya lihat orang-orang tua dahulu yang istilahnya yang tradisi, yang dia cinta tradisi, penggiat budaya itu kadang sering meninggalkan anak muda. Jadi pola itu harus kita ubah. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya memang sering banyak merangkul anak muda. Mana potensi yang lebih dia menonjol. Kalau bertanya. Kalau nanti misalnya berpantun, kita bawa pantun. Kalau nanti benda-benda peninggalan. Kurator apa? Iya, kurator. Ya, kalau di dalam museum ini kurator namanya. Hobi mengumpul itu ya. Ada bakat itu ya. Itu memang harus ke situ, ada hobinya. Iya, betul. Nah, dari itu. Jadi kalau macam kegiatan saya ini kan istilahnya kan dalam pengobatan terapi tradisional, ada juga nanti komunitasnya. Jadi dalam kesempatan ini kita bangun komunitas-komunitas. Betul. Wah, mantap. Wah, kita bangun komunitas-komunitasnya. Jadi dari komunitas ini berharap nanti ada langkah-langkah ke depan. Kemarin kita juga kasih dorongan kepada generasi muda, macam kemarin ada anak muda yang dari orang tuanya punya pandai membuat makan tradisional, macam kemarin itu ada kue dangai, kita kasih motivasi. Ini arahkan dengan hubungan yang chemistry kita dengan pemerintahan, kita kasih motivasi. Kue dangai, makan khas dan karas. Ini kan perlu. Nah, ini yang perlu. Jadi saya pikir ke depan harus adalah generasi baru yang punya semangat untuk bagaimana istilah kalau bahasa Melayunya mengangkat batang terondam. Memang berat, tapi di balik itu ada mutiara hikmah di balik itu. Didapati. Cobalah berpuisi dulu tadi. Tuan ya. Insyaallah. Jadi ini puisinya memang teruntuk kepada podcast spesial. Mudah-mudahan nih dan dapat undangan lagi. Jadi pemirsa sekalian, kita rakyat Batu Bara, terkhusus lagi yang pernah sama berjuang, ternyata darah sesama pejuang itu saling mencari. Nah, ini buktinya nih kan. Jangan nangis ya. Ini beliau pun memberi kita sokongan, motivasi dan segala macam. Pasti karena darah pejuang yang ada di beliau dan di kita itu ketemu hari ini. Lanjut. Podcast Mbak Kunyit dengan Kapur. Karya Taufik Abdi Hidayat. Ya, betul. Suatu pekerjaan jika ditekuni pasti raih hasil guna. Jika dilakukan tangan hati gembira serta sabar, tawakal pada Tuhan, bak kunyit dengan kapur. Pekerjaan diawali kesungguhan, pasti apa diperbuat lekas jadi. Sebab usaha kerja jati diri.
Walau berpanas tapi mengandung hujan. Setiap pekerjaan awal pasti susah. Tapi jika dilalui dengan kegembiraan, buah tak jauh dari pangkalnya. Maju terus Reportcast, tetap berkarya, bangun negeri. Karena negeri ini butuh tangan karya. Jadikan generasi lebih baik. Bak punggur rebah, puyuh laga. Namun diri jangan puas diri. Meski percakapan tak habis-habis, tapi dapat jadi cemeti diri. Meski diberi berpandang luas, namun hati beri bertali panjang. Sing-singkan lengan tangan, bangkitkan semangat negeri untuk Ibu Pertiwi. Ya, sekian, terima kasih. Ini 1 jam sebelum kemarin udah saya siapkan. Waduh. Keren lah, luar biasa. Ini kalau bisa puisinya disimpan, kita dibuat bingkai. Insya Allah akan kita buat di sini. Nanti ini sejarah. Iya. Sejarah. Yakinlah pasti kubuatkan di sini. Kalau begitu terbit podcast berikutnya, di 2 podcast berikut udah terpampang itu Tuan. Iya. Nah, itu bagian daripada penghormatan bagi kami Reportcast. Tak bisa dinafikan, mungkin lembaga-lembaga lain ada banyak di batubara, tapi Tuan adalah bagian daripada pembeda. Ya, itu sudut pandang kami. Terserah mereka di luar sana bilang apa. Tuan adalah pembeda dari yang ada itu. Saya melihat pergerakan yang Tuan lakukan bukan hanya 2 tahun terakhir yang begitu masif ini, tapi dari dulu pun luar biasa. Juga sejarah saat kita bersama, kami juga melihat yang lain-lain di sana juga bisa memastikan itu. Betapa rapinya Tuan menyusun tahapan-tahapan dari cerita sejarah itu. Mudah-mudahan batubara di lain kesempatan atau dalam waktu yang dekat ini bisa mendapatkan kisah utuh dari perjuangan itu. Nah, itu doa kita kan. Satu lagi, dari apa yang hadir di hari ini dengan tampilan yang kita lihat, ada pesan yang selalu berulang-ulang saya bilang, kita anak batubara, kita rakyat batubara, cintai budaya batubara, dan jangan pernah jadi turis di negeri sendiri. Iya. Cocok. Tolong sampaikan kata-kata pemungkas dari tuan-tuan sekalian. Penutup kita untuk sementara, tapi nanti saya sambung lagi nih. Jadi saya juga memang sebelum nanti ada menyampaikan kata pesan-pesan kepada generasi, juga ini saya juga minta dukungan kepada seluruh pihak, elemen masyarakat maupun doanya lah ya, khususnya supaya dalam langkah-langkah perjuangan ini kita tetap diberi kekuatan dan semangat, karena apapun ceritanya namanya mengangkat batang terondam ini terkadang perlu istilahnya ekstra dukungan semua pihak. Apalagi ini saya sudah lagi menyusun buku yang mana nanti mudah-mudahan dari buku yang nanti disusun ini akan membuka cakrawala baru berpikir bagi kita bersama. Ini loh peradaban batubara. Bukan menafikan daripada sejarah-sejarah sebelumnya, tapi kita bicara tentang fakta. Salah satunya di situ Lancang Kuning di ufuk timur, bicara tentang peradaban yang ada di Kedatukan Batubara, khusus dalam hal kemaritiman, kemudian perdagangan kuno di negeri batubara, satunya lagi kejayaan Kedatukan Lima Laras, lintas zaman berjaman. Itu ada 3 itu. Karena kenapa bahasa saya seperti itu tentang Lima Laras? Karena sesungguhnya anak negeri orang tua kita dahulu punya sejarah yang khusus, artinya sebelum Belanda itu hadir kemari itu sudah ada peradaban. Yang mana dari segi aspek perdagangannya, dari segi maritimnya, bahkan dalam pemerintahannya ya, bahkan banyak
sebenarnya orang-orang besar yang ada di Malaysia itu juga ada berasal dari Sulawesi cikal bakal dari ini. Itu yang perlu. Namun dari sejarah perjuangan era kedatukan dulu kalau mau digali itu sebenarnya luar biasa, karena dari peninggal-peninggal benda peninggalan yang sudah pernah saya kumpulkan itu ada terhubung dengan 25 negara. Artinya ada terhubung dengan 25 negara. Dan itu bicara fakta. Nah, bicara fakta. Di mana itu faktanya adalah benda-benda peninggalan dalam bentuk uang-uang alat tukar, uang-uang koin alat tukar. Yang mana terhubung dengan Cina, terhubung dengan Thailand, Singapura yang dahulu itu belum ada negaranya. Yang terhubung dengan Arab Saudi, Turki. Nenek moyang kita ini punya bakat diplomasi yang luar biasa ya. Itu kemampuan yang luar biasa. Bahkan dalam hal ilmu pengetahuan supranaturalnya itu tak pernah diragukan lagi. Dalam hal kemampuan secara nusantara nggak diragukan lagi. Hanya saja potensi ini yang ingin kita gugahkan, bahwasanya kita jangan malu menjadi kita jangan pernah malu menjadi tuan di negeri sendiri. Saat ini kita selalu malu minder, kan? Jadi hilangkan itu. Kita punya peradaban yang luar biasa. Ingat bahwasanya sejarah yang tertua, peradaban tertua itu adalah Majapahit dan Sriwijaya. Sriwijaya dengan karakter Melayunya, suku Melayunya, Majapahit dengan Jawa. Itulah suku yang paling tua, bukan artinya menafikan daripada hal yang lain. Nah, hari ini anak Melayu tidak malu dengan dirinya sebagai anak Melayu, padahal mereka adalah akar daripada suku-suku dan peradaban-peradaban dahulu yang sekarang ini mulai berpecah, istilahnya banyak pecahannya. Nah, inilah kita menggugah kembali, karena makanya kampanye saya ini tidak hanya di sini, saya udah sampai juga ke Sumatera Selatan, sampai ke Pulau Jawa sana, Lombok, Bali, istilahnya kampanye. Jadi dari mana dapat tuan? Wah, itulah dengan dengan kesempatan kerja kita juga kadang kita menyambilkan itu. Nah, termasuk balik lagi ke pangkal tadi, Tuan mengundang saya dalam rangka banyaknya mutiara-mutiara hikmah bahasa Melayu di puisi-puisi tadi. Itu secara tak langsung dari mutiara-mutiara kehidupan masyarakat dahulu. Nah, itulah kita gugah kembali. Nah, inilah menjadi catatan cimati bagi kita bersama, khususnya para orang-orang tua di generasi sekarang. Janganlah melupakan sejarah nenek moyang dahulu. Didiklah mulai sekarang anak-anak itu cinta dengan budayanya. Ini jangan lupa aja kepada jati diri. Diri suku. Tapi aku yakin Tuan, bagaimana kita mengangkat martabat kita dan harga diri kita saat minta pemisahan dari Asahan, dan kita berhasil. Apa yang Tuan kerjakan hari ini, saya meyakini satu titik pasti berhasil. Oke.